Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari seluruh Nusantara yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak lupa kepada moderator yang telah memberikan mosi pada kesempatan debat kali ini. Sebelum kita mendebati mosi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irham Akbar Bayhaqi, perwakilan dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Melanjut ke perdebatannya, di sini saya akan membacakan mosi terlebih dahulu. Mosi pada kesempatan debat kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekali lagi saya ucapkan, mosinya adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah didasarkan pada tes talenta bawaan. Ini merupakan hal baru yang ada di Indonesia. Hal baru untuk memasuki ke perguruan ini. Apa itu tes bawaan? Apa tes minat bakat atau tes talenta? Ini adalah merupakan sebuah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Ini merupakan minat dan talenta kita yang sudah ada sejak kita masih TK, sejak kita ditanya mau menjadi apa, sejak kita kecil sering melakukan apa. Itu talenta yang ada di dalam diri kita. Lalu apa itu kognitif? Kognitif itu bidang psikologi yang mempelajari proses mental. Lalu apa tujuannya? Aspek kognitif ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah dan menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, aspek kognitif adalah substansionomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Lalu tujuannya apa sih tes ini? Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan nanti setelah kita lulus kuliah itu tidak hanya menilai kita dari IQ atau akademiknya saja, tapi ada SQ, ada EQ, terlebih lagi SQ, spiritual. Itu yang paling utama di antara ketiga, di antara IQ, EQ, dan SQ. Itu merupakan hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang. Dari itu, sekarang perusahaan-perusahaan tidak hanya menilai dari akademiknya saja. Apa saja sih kepribadian, tipe-tipe kepribadian yang ada di dalam manusia ini yang sangat berguna jika kita tes kepribadian atau bakat kita itu. Yang pertama, ada realistik kepribadiannya. Realistik itu sesuatu yang kita suka. Nah, ini merupakan talenta, sesuatu yang kita sukai sejak kita kecil. Seperti kita menanam pohon, sering menanam pohon, kita akan mempelajarinya terlebih lagi saat kita SMP, saat kita SD, biologinya kita sangat suka. Saat kita SMP, biologi kita sangat-sangat disukai. Karena apa? Karena sejak kecil kita dibiasakan untuk menanam pohon, untuk mempelajari pohon ini, pohon itu. Mungkin ada yang tidak suka dengan pohon juga, mungkin ada yang tidak suka dengan biologi tapi suka dengan pohonnya, maka dia akan menjadi pekebun yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Seperti itu. Saat kecil sering main sempoa. Sempoa merupakan alat matematika. Dia akan terus mempelajari hingga dia menjadi sangat-sangat paham tentang yang namanya matematika. Masih banyak hal lainnya yang perlu kita tahu dengan tes minat bakat ini. Karena itu sangat berguna untuk Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya ada apa? Ada investigatif. Mencari teori terhadap sesuatu yang terstruktur, alamiah, dan
sesuai dengan aturan masyarakat. Berteori seperti kita berpikiran, berimajinasi, tapi kita tahu bahwa lingkungan kita seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan. Berteori kalau kita melakukan seperti ini, apa yang akan terjadi, seperti itu. Apa yang akan terjadi kalau kita melakukan atau menanam hal ini? Apa yang akan terjadi jika kita membangun ini? Banyak hal terjadi dengan yang namanya berteori tersebut. Kan? Ada lagi artistik atau mengekspresikannya. Kita tahu seniman, dia mengekspresikannya dalam gambar, patung, banyak seni lagi yang musik. Itu merupakan pengekspresiannya. Nah, dari itu talentanya itu di musik akan sangat-sangat bagus, seperti penyanyi-penyanyi sekarang, penyanyi luar negeri ya sangat-sangat bagus karena talentanya di musik, artistiknya bagus, apa yang namanya pengekspresiannya bagus terhadap lagu yang dia ciptakan sendiri. Nah, lalu ada apa lagi? Ada sosial atau hubungan dengan sosialnya banyak. Anak-anak organisasi, presiden, menteri, itu merupakan orang-orang bersosial yang memiliki banyak hubungan dengan masyarakat, dan masih banyak hal lainnya. Selanjutnya ada apa? Enterprise, kebersamaan untuk mewujudkan sesuatu, organisasi. Presiden juga dengan rakyatnya, kebersamaan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lalu ada apa lagi? Ada konvensional, itu mengutamakan data. Orang seperti apa yang mengutamakan data seperti ini? Anak-anak akuntansi, anak-anak penghitung yang terus mengecek data terlebih dahulu sebelum hal itu terjadi. Maka dari itu sangat bagus pengetesan ini untuk ke perguruan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan saya setuju dengan Mosi pada kesempatan kali ini untuk tes ke perguruan yang lebih tinggi, yang perguruan tinggi ke depannya, bahwa untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.